Jambi, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Divisi Administrasi selaku PLH. Yang kami hormati para pimpinan tinggi Pratama di jajaran kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi. Yang kami hormati Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi. Yang kami hormati Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Komite Ekonomi Kreatif Provinsi Jambi atau yang mewakili. Ketua UMKM Sahabat Berdikari Mandiri, Ketua Lembaga Khusus dan Pelatihan Dahlia Kulineri, dan yang kami hormati para peserta kegiatan promosi dan diseminasi merek yang berbahagia. Kekayaan intelektual, ya. Jadi nanti secara spesifik kita masuk kepada merek tadi. Jadi seperti awal tadi saya sampaikan bahwa tahun ini adalah tahun merek. Tentunya tahun merek ini apa output yang kita ingin dapatkan di 2023 ini, makanya disebutkan itu tahun merek. Ya, Bapak Ibu sekalian, mengingat saat ini ya, mengingat mencermati, ya, mengingat mencermati sekarang ini banyaknya brand-brand. Ya, nggak tahu lah itu secara politisnya, mungkin secara kebetulan atau nggak tahu lah, ya Bapak Ibu, sekarang kan banyak fenomena sekarang ini membeli barang-barang ekspor, import ya. Nah, kalau saya lewat di Angsubu, Timur nih Pak, nah itu tuh merek-merek brand semua itu, yang beli juga kita juga, murah, kualitasnya bagus. Begitu kita masuk di situ, kita bandingkan dengan merek brand punya kita itu, nggak tahu lah, walau-walam lah ya. Iya. Tapi akhirnya apa? Ya, dari UKM juga protes. Kenapa ini dibiarin? Apa kami juga nggak bisa tampil untuk bersaing terkait dengan masalah merek? Oke, itu merupakan salah satu permasalahan. Tinggal konsumen masyarakat sekarang diserahkan kepada pasar. Harus kita akui, kalau memang import itu kita beli dengan murah ya, tentunya kan ada orang ambil, beli. Nah, persoalan itu bukan made Indonesia, itu tadi. Kita sudah siap nggak dengan kualitas daripada merek brand yang ada di dalam produk kita itu. Nah, itu nanti kita bicarakan ya Bapak Ibu sekalian. Baik. Jadi kalau kita bicara dengan kekayaan intelektual, ya, di sana ada namanya hak kekayaan intelektual. Kita sepakati dulu apa itu hak kekayaan intelektual. Coba kita baca dulu. Ya. Kekayaan intelektual adalah hak yang timbul atas hasil olah pikir manusia menghasilkan, jangan dulu, produk atau proses yang berguna bagi umat manusia. Intelektual, ya, pikir. Jadi di situ secara individu juga ada suatu hak eksklusif yang tertera di kekayaan intelektual tadi itu. Terus juga ada juga masanya, masa perlindungannya, itu juga harus diketahui, dan juga kaitannya dengan hak-hak ekonomi di sana. Kenapa disebutkan di sana karakter hak ekonomi? Karena apa? Ada nilai jual bisnisnya. Ketika nilai jual bisnisnya itu yang tadinya sebagai pemegang hak itu adalah intelektual privat saya, diambil oleh orang lain tanpa hak, marah enggak? Apalagi hasil olah pikir kita itu brandnya laku di pasaran, marah enggak kita?
tentunya dalam hal ini pemerintah harus hadir di situ memberikan perlindungan terkait dengan merek. Ini kita bicara merek kayak tadi dulu ya. Tapi nanti kita sebutkan tadi merek tadi. Itu karakter daripada kekayaan intelektual. Sekalian, ketika kita berbicara tentang kekayaan intelektual, tidak hanya bicara merek saja. Ada di sana dua komponen, yaitu disebutkan, coba langsung aja ketiga tadi. Nah, kekayaan intelektual itu terbagi dua, ya, terbagi dua, yaitu kepemilikan komunal dan kepemilikan personal. Ingin mempatenkan merek saya, pernyataan itu benar atau salah? Jelas, merek ya merek, ya paten ya paten. Jadi kita berbicara dasarnya dulu. Ketika dasarnya kita sudah memahami, apapun nanti yang entah itu pun bumbu-bumbunya apa segala macam itu, yang penting dasarnya udah ada, yaitu katakanlah garamnya sudah ada garam, rasanya sudah enak itu. Kalau mencin apa segala macam itu tambah-tambahan aja itu. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kaitannya dengan kekayaan intelektual yang tadi saya sebutkan itu terbagi dua, ya, terbagi dua, yaitu ya, yang mana masuk kekayaan intelektual komunal, yang mana masuk kekayaan intelektual personal, ya, Bapak Ibu sekalian. Yang dimaksud dengan komunal itu yaitu ekspresi budaya tradisional, ya. Apa itu? Nanti akan kita lihat contoh-contohnya. Seperti apa itu ekspresi budaya tradisional? Kok masuk komunitas? Kok tidak masuk dalam kategori personal? Karena itu hanya bisa dimiliki oleh komunitas masyarakat tertentu. Nilai jualnya ada. Saya contohkan apa? Cap gomeh di Singkawang. Personal juga bagian daripada itu. Ya, yaitu berkaitan dengan apa? Ada di sana kan tari-tarinya, ya. Isi daripada ekspresi budaya tradisional itu ada tari-tarian yang dimunculkan di sana, ya. Terus lagi juga mungkin ada yang berkaitan dengan kebiasaan apa tuh, gasing itu ya? Apa tuh? Apa gasing di sini? Hah? Tanjak Bar, oh ya, saya ingat Tanjak Bar itu. Ingat saya Tanjak Bar. Nah, jadi kaitannya dengan pengetahuan tradisional bisa langsung dijadikan jadi satu, ya, satu kegiatan itu bisa meliputi ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional seperti itu. Terus ada juga IG itu yang sekarang untuk Jambi ini ada 3 yang sudah jadi IG, 4 ya sekarang ya. Yang satu terakhir apa? Kopi Jangkat, Tungkal, Kerinci, Kayu Manis, sama satu lagi apa? Kopi. Ini sebentar lagi nyusul lagi Pinang. Pinang apa namanya? Betara. Ini dari Balimbang mana ini? Ini udah luar biasa nih perjuangan Balimbang provinsi ini. Kita dorong terus agar itu Pinang Betara menjadi apa? IG juga kepemilikan adalah komunal, bukan perorangan, bukan Taman Pasar Ibu. Nggak boleh itu, karena memang ada pembagian dua, yaitu tadi komunal dan personal tadi itu. Nah, yang dimaksud dengan kepemilikan personal, hak cipta, ya, industri, paten merek, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak, sirkuit terpadu. Sekarang yang kita bicarakan apa ini? Merek, berarti ada di posisi personal, ya. Oke, coba tadi yang kedua tadi, ya. Oke, nih, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, disebutkan di sana ada paten, ada merek, ada IG, ada desain industri, ada desain tata letak sirkuit terpadu, ada desain rahasia dagang dan varietas tanaman. Saya jadikan salah satu contoh. Apa ini? HP. Mereknya apa? iPhone. Ya.
siapa yang bisa menyebutkan di sini ada berapa kekayaan intelektual? Nah, ya, maksudnya ada berapa? Kita sepakat. Ada itu apa namanya? Paten, ada merek, ada cipta. Nah, coba merek paten cipta. Ini satu produk ini bisa lebih dari satu daripada hak kekayaan intelektual di sini. Ayo, coba ini yang desain. Oke, desainnya mana? Nah, udah daripada itu coba buka handphone. Satu produk itu ada lebih, bukan 3, lebih dalam 4. Ya, oke. Jadi mereknya itu iPhone, ya. Mereknya iPhone yaitu apa namanya? Yang cuma digigit satu itu, tapi mengandung apel yang barusan digigit. Coba bayangkan merek Apple, ya, Amerika punya, hanya Apple yang sudah digigit itu tuh miliaran ini. Patennya mana? Itu paten. Itu ini. Ini. Ya. Itu paten, itu namanya paten. Ya. Nah, coba buka arti paten coba biar dibaca dulu. Paten. Pertanyaannya tadi, kenapa sih disebut itu paten? Ya sama aja kalau Bapak bilang sama saya, kenapa Bapak namanya Toman? Sekalian, ini memutar tadi kenapa disebut paten, yaitu hak eksklusif dan batas waktunya juga, ya. Jadi kita sebutkan yaitu memberikan sesuatu, katakanlah ini juga termasuk paten ini paten ini. Apa ini? Bapak tahu nggak? Saya contohkan satu deh. Bapak di sini kan yang kita tahu itu kolom panen kelapa sawit. Kan kalau yang tinggi itu kan ada itunya dulu Pak. Enggak, ada coba itu paten. Apa namanya itu? Layarnya ini ya. Nah itu tadi contoh, kembali tadi ke handphone tadi. Nah ini, oke, sip. Nah, kita sudah terjawab ya. Dalam satu produk bisa lebih daripada satu. Katakanlah itu ada mereknya, ada patennya, ada hak ciptanya, ya. Daripada satu merek, apa namanya merek? Ya termasuk merek, ada paten, ada juga ciptanya. Ciptanya itu ini juga. Ini kenapa jadi gempa, ada ciptanya. Terus yang ini desain dan letaknya itu jeroannya. Dalam-dalamnya itu loh. Software. Berarti masih nyambung apa yang saya ngomongkan. Ya, jeroannya. Situ ada software, ada yang kecil-kecil itulah. Makanya disebut ini. Ya. Nih ya. Terus ada merek, paten. Nah, ini desainnya ini juga. Nih. Desain industri yang tampak penampilan luar smartphone. Ininya itu, ini. Nah, kameranya. Jadi di dalam satu produk namanya handphone, iPhone itu ada bisa berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Bisa lebih. Siapa yang menciptakan ini? Nah itu yang punya daya intelektual. Itu sekarang dia hanya tinggal menerima aja tuh, gaji aja, tinggal duduk aja dia. Keren kan? Diakui. Dia tinggal duduk aja dia, nanti sudah masuk itu di rekeningnya itu apa? Itu lagi, ini lagu. Beda lagi lagu cipta. Bapak Ibu kalau mau ke karaoke, dulu waktu zaman belum ada di undang-undang ini, ya banyak kasih
kasihan itu pencipta lagu kalau di karaoke itu kan, ya dia nggak dapat apa-apa. Itu kalau nggak dilindungi kan kasihan itu yang pencipta lagu. Nah, tentunya sekarang sudah ada alat namanya manajemen kolektif, ya, manajemen kolektif. Ketika nanti bapak ibu mau ke karaoke masuk 1,5 jam itu kan biasanya 150 apa ya 100 itu. Jadi otomatis tadi itu penciptanya dapat di situ. Lagu yang kita nyanyikan, nah satu lagu apa nanti tinggal hitung aja, otomatis masuk nanti manajemen kolektif. Jadi pencipta lagu itu juga dapat. Karena apa? Dia sudah mendaftarkan cipta lagunya itu ke Kementerian Hukum dan HAM. Dia akan mendapatkan royalti. Ya kan? Udah paham Bapak ini, udah selesai ini. Nah gitu, ya. Itu kita berbicara kaitan dengan masalah royalti tadi. Nah, lanjutnya ini mungkin masih sosial saya ibu-ibu. Coba ditanya saudaranya anaknya, nah belikan dulu aqua. Apaan? Belum tentu aqua yang dibeli. Aqua yang punya nama, tapi yang keluar apa nih? Itu masalah aqua merek, ini merek ya. Belum lagi apa? Bapak ibu tahu nggak yang namanya apa? Air itu pompa air. Beli Sanyo. Nah, yang punya nama Sanyo. Padahal sekarang banyak merek yang Isuzu ya. Isuzu. Ya, itu ya banyak lah mereknya. Tapi kita masih mindset kita itu kan yang kita tahu itu adalah itu Sanyo. Nah, ya maksud saya biar ada kesamaan pandang persepsi kita terhadap merek itu Pak. Ya, terus lagi mana nih? Biasanya ibu-ibu tuh mana tas-tas ini? Nah ini harusnya mana? Nah, nih, ya. Jadi kan banyak Hermes, Gucci. Nah, coba mau ke Tanah Abang sana atau kemana itu? Nah, kan ada itu. Kenapa kalau orang Eropa, Amerika itu apa? Nggak mau dia apa itu? Tahu KW-nya udah tahu-nya di Indonesia udah dibikin. Belum laku udah ditiru. Nah iya. Ya tas brand itu kan yang harganya ada yang 150 juta ada apa? Dibikin lah. Cuman yang masuk di kantor wilayah ya dari 3 tahun terakhir ini masih minim dan kecil ya. Nah 2021 yang ciptanya saja baru 444, 2020 ya 2 juta, mahal sekali. Apa namanya itu pihak ketiga namanya? Konsultan. Karena pada umumnya orang kita Indonesia itu nggak mau susah, nggak mau repot. Sama kalau mau mendirikan perseroan terbatas, perseroan perorangan, CP, sebenarnya itu sudah diberikan kepada publik. Kalau mau mandiri, daftar sendiri. Ya, tapi kalau para pakai konsultan bayar jasa. Ya, resmi. Tapi jangan salah Bapak Ibu sekalian. Kalau ketika ada kekurangan, ada permasalahan, habis masanya, masuknya kan bukan di akunnya Bapak, akun orang itu. Padahal yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita langsung bisa ya berhubungan atau mungkin kaitannya dengan masalah pelayanan tadi, atau enggak minimal kerjasama dengan dinas-dinas terkait, khususnya Bapak Ibu yang UMKM ya, KM ini ya. Kalau nggak salah tuh masing-masing dinas sekarang, baik kabupaten kota tuh punya tarja. Masalah itu ada nih, ada tarja masing-masing sepertinya ini. Jadi dalam 1 tahun minimal harus ada 9 atau 10 merek. Ada itu, termasuk Balimbang. Ada tuh, dan anggarannya itu ada. Saya yakin gratis itu. Ini yang mau saya gali. Jadi Bapak Ibu yang
yang IKM ataupun ya IKM sama UKM terkait dengan dinas terkait, Bapak datang aja ke sana. Kalau dia masuk dalam produk UKM itu, jadi mau daftarkan mereknya, silakan, ada anggarannya itu. Kalau mau, ya, kalau ada kemauan. Tapi menurut saya itu penting untuk biar dunia luar juga tahu bahwa merek kita ini adalah merek tertentu. Oh, ini sudah ada yang mendaftarkan atau tidak, dan secara pengakuan hukumnya bahwa kita lah sebagai pemegang merek. Itu tentunya perlu itu Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah Bapak Ibu perangkatnya. Perangkatnya. Ketika kita berbicara hak kekayaan intelektual, ada perangkat yang harus itu ini ya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Perangkatnya tentang paten adalah Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016. Ya. Terkait dengan merek dan IG indikasi geografis Nomor 20 tahun 2016. Ya. Ya, pertama, kita ini terkenal dengan budaya, ragam budaya. Ya. Ragam budaya ini kan harus dilestarikan. Ya. Jadi jangan sampai budaya kita yang punya oleh nenek moyang kita itu tergerus oleh budaya-budaya luar. Kasihan nenek moyang kita dulu itu udah bagus-bagus menciptakan ya Pak satu ekspresi budaya, tarian-tarian, terus juga motif-motif batik. Terus tiba-tiba sudah orang Malaysia yang punya, belum lagi orang Brunei yang punya. Saya kalau mau cerita ya, karena saya pernah di Papua. Ini adalah tahun merek ya, Bapak Ibu sekalian. Apa sih kenapa itu dikatakan merek? Ya, jadi merek ya berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan. Ya, cuma gini-gini aja tuh. Tapi jangan coba-coba mengambil merek ini karena sudah punya BCA. Sama ini Merpati, Bimoli. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian pernah lihat nggak ada tiruan Bimoli? Banyak. Karena dia tahu Bimoli ini kan laris. Datanglah kreator orang Indonesia. Mau meliola lah itulah. Termasuk McD juga. Ada juga Coca-Cola juga. Indomie. Nah, apa sekarang Indomie? Padahal ada Supermie. Jadi orang tahu, ini kan Indomie katanya. Bukan Indomie yang dibeli. Jadi, Bapak tahu di cek and recheck. Apa ini? Produknya apa? Pertanyaan saya, yang benar yang mana ini? Kanan atau kiri? Ini. Yang kiri? Yang kiri. Yang benar yang kiri. Tapi kalau dilihat daripada pada pokoknya secara keseluruhan, ya di sini udah melihat ada itikat tidak baik, dia menirukan itu. Jadi di situ ada niat itikat tidak baik, dia meniru merek ini. Kita cek di sini. Kalau melihat secara warna, huruf, pada pokoknya sebenarnya mirip kan, nggak ada yang bedakan. Nah, tinggal sekarang konsumen peduli nggak dengan itu? Karena di sini ada nilai keuntungan yang diambil oleh tadi yang beritikat yang baik tadi itu untuk mendapatkan keuntungan terhadap merek yang aslinya. Ya, yaitu menciplak, mengkopi, ya merek yang sudah brand yang terkenal, yang mana tidak tahu yang mana.
aja sih. Cuman kembali lagi ke kita. Saya tanya kepada Bapak Ibu, Pak, bagaimana kita mau beli yang baru, Pak, yang bagus Pak, harganya mahal. Ya juga ya, saya bilang, saya ingat gak waktu CD dulu, CD, DVD, kalau datang ke Senen sana, Pasar Baru sana, 10.008, 10.005 ya. Kalau aslinya berapa Pak? 50-an, 60 masalahnya aslinya. Iya. Ya memang namanya intelektual itu mahal. Ya kalau dikasih murah, apa yang ibu bikin itu, ya kan nggak dihargai dong, harus mahal dong. Biar jadi pemantik, ya pemicu. Kalau kita menciptakan daya intelektual, kita menciptakan entah itu lagu, merek, dihargai. Ya wajar dong kalau dikasih mahal. Jangan kalau tas-tasnya, brand-brandnya ibu-ibu, merek-merek itu Eropa, berani juga beli harga ratusan juta. Walaupun ada yang ngikut-ngikut gitu, saya juga punya kan, walaupun KW kan itu kalah. Itu kan banyak. Mungkin filosofinya, mungkin seperti penamaan merek itu kan mungkin tidak sama satu daerah dengan lain. Tapi kan di situ kan ada narasi ketika kita nanti mau daftarkan itu ada filosofi daripada merek itu. Nanti di situ kita buat kenapa itu warnanya jadi merah misalkan, kan ada filosofinya. Ya, kalau nanti filosofinya seperti ini tengkorak, bingung saya nih. Filosofinya tengkorak ini, apa ya? Kita mau menuju ke sana memang. Seperti tadi itu tuh, ada lagi. Nasi goreng gila gitu lagi. Nah ini saya jadikan contoh Bapak Ibu sekalian, biar kita arif dan bijaksana dalam hal mengelola ya kemampuan intelektual kita itu untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat juga. Boleh kita mau ingin bikin lebih berbeda dengan merek yang lain, tapi harus kita lihat substansinya. Kira-kira ini kita mendidik nggak? Ini saya Gunopak. Selanjutnya untuk saya mungkin saya cukupkan sekian dulu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf apabila ada kurang berkenan dari apa yang saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf. Ini semata-mata saya lakukan agar ada tercipta komunikasi dan internalisasi antara Bapak dan Ibu sebagai pelaku-pelaku usaha yang nantinya dalam hal ini mau memasarkan atau memproduk daripada merek-mereknya kaitan dengan harga ini dapat nanti berjalan tentunya dengan baik sesuai yang kita harapkan. Karena bagaimanapun brand atau merek yang ada pada diri kita saat ini belum begitu juga dikenal orang atau masyarakat. Tapi kelak nanti ketika suatu waktu kekayaan intelektual kita itu diambil oleh orang lain atau negara lain dan itu populer dan menjadi brand di negaranya atau di tempat yang lain, kita nggak dapat apa-apa situ ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu dulu pada Bapak Ibu. Baik, untuk menghemat waktu, selanjutnya pembicara kedua Ibu Haranova, kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Kasubit KI di Kanwil Kemenkumham Jambi, tepatnya di bawah Bapak Toman Pasaribu. Saya mungkin lebih ke teknis sesuai dengan tema kita hari ini, promosi dan diseminasi merek. Bapak Ibu di sini yang kami undang dari pelaku usaha kecil dan industri ya. Ada dari IKM Dahlia, ada dari Ekraf, ada dari SBM, ada dari Binaan Disperindak dan Dinas Pariwisata. Jadi memang fokus kami di pelaku usaha. Nanti ada lagi tema selanjutnya kita undang nanti. Jadi kalau di merek Bapak Ibu, mungkin sudah ada yang pernah mendaftarkan atau mungkin baru kali ini ikut sosialisasi merek. Baru kali ini? Baik, luar biasa. Jadi merek itu Bapak pendaftarannya seperti yang disampaikan oleh Pak Divisi secara private.
Tapi sekarang ada juga Tarja DJKI, itu namanya merek kolektif. Itu di kita namanya One Village One Brand. Kalau di Dinas Perindustrian, kebetulan mungkin Pak Meka, kebetulan ada kegiatan mereka pasar murah, One Village One Product, bener nggak? Nah, oke, berarti saya nggak salah. Jadi kalau di kami namanya One Village One Brand, itu namanya merek kolektif. Dan itulah target kami di tahun 2023 ini. Mungkin eselon 1 kita di sana tuh berkolaborasi dengan Dinas Perindustrian. Jadi merek kolektif ini, Bapak Ibu misalnya boleh saya kasih contoh seperti Gelamai di Merangin. Mereka satu kampung, pengusaha gelamai, pembuat gelamai. Nah inilah nanti maunya DJKI, ada merek kolektif, satu aja merek tapi yang pakai bersama-sama. Yang membedakan nanti ada mungkin seperti IG, ada kode-kode produksinya sendiri. Mengurangi apa Bapak Ibu? Mengurangi orang yang menjiplak produk ini atau membantu para usaha mempunyai kelegalan hukum untuk mereknya, tapi tergabung dalam merek kolektif. Dan kalau merek private itu Bapak Ibu punya usaha sendiri. Bapak Ibu punya usaha sendiri, misalnya keripik tempe. Ada dua biaya. Yang dibiayai oleh dinas mendapat rekomendasi, biayanya ke bank PNBP itu 500.000. Tapi kalau mau umum nggak pakai rekomendasi 1.800.000. Bedanya apa Ibu Nova? Nggak ada beda. Perlindungannya sama 10 tahun. Bapak Ibu mau pakai lagi mereknya, perpanjang lagi. Tapi di perpanjangan mohon izin tidak bisa menerima rekomendasi. Karena kita anggap ini merek sudah hidup, nggak mungkin dia dibantu lagi sama negara. Kasihlah sama kesempatan baru mau merintis. Jadi kalau di perpanjangan semuanya sama, umum. Izin ya Bapak Ibu ya, ini bukan saya yang berkata loh, bukan kita yang berkata, tapi peraturan. Kalau sudah dianggap dia mau perpanjang mereknya, berarti dia sudah bahasa kasar sudah dapat untung nih dari merek ini. Dia sudah pernah menjual produknya, sudah dapat untung, berarti dia bisa dong bayar uang perpanjangan 10 tahun loh, ditunggu sama negara baru perpanjangan. Kalau dia mereknya tidak menguntungkan, saya yakin dia nggak bakal perpanjang. Jadi kalau tidak perpanjang gimana Bu Nova? Mereknya berarti domain publik. Bapak Ibu boleh memakai merek itu lagi, karena mereknya sudah berakhir di sistem kita. Baik, terima kasih Pak Kadif. Ya. Bapak Kadif punya 2 Bu Nova. Kalau pendaftaran merek, yang pasti yang Bapak Ibu harus punya merek yang mau didaftarkan. Seperti saya ambil contoh ini ya Ibu ya, merek yang mau didaftarkan atau merek produk aja deh. Ini jasa ini. Atau ada barang dagangan. Nah, ini mana nih? Keripik aja, keripik. Ah, dodol, boleh dodol. Gempol. Ini namanya dodol ajeng. Tapi saya yakin nama ajeng ini nama pasaran sebenarnya. Nama ajeng ini susah, kalau makanya kami sering kasih saran di kandung ini, kalau bisa produk ini, mereknya kalau bisa jangan nama umum, karena pasti sudah banyak. Boleh kita bantu cek, karena apa Bapak Ibu? Merek ajeng ini kan kelas makanan. Kalau ada ajeng juga di kelas makanan yang sama, susah. Saran kami untuk ganti nama. Seperti kalau boleh kami ambil contoh, Bapak Ibu mungkin tahu namanya pempek Nikita yang ada di ini baru nih, kejadian baru. Pempek Nikita yang di Tehok, Bapak Ibu sudah tahu, itu baru kita daftarkan Bapak Ibu di bulan Februari. Dia datang ke kantor, minta bantu kita daftarkan. Di kelas 329, di kelas 29 pempek, itu nama Nikita tidak ada. Tidak ada nama Nikita di pempek di kelas 29. Kita bantu daftar. Gak taunya baru hari Jumat kemarin kami ada terima sanggahan dengan nama Nikita tapi dia di kelas 3. Jadi kenapa? Tapi itu bisa. Kalau itu bisa, kenapa saya bilang bisa? Kita tinggal kasih sanggahan, itu dikasih waktu 2 bulan. Ada sanggah dari PT, itu namanya Nikita juga.
Kita kuatnya di mana? Karena beda kelas. Beda kelas, beda produk. Yang pasti yang pertama tuh beda kelas. Dan Nikita itu nama anaknya, dia tidak menciplak. Nah, itu juga suatu poin untuk kita di penyanggahan. Nah, jadi kalau seperti ini namanya Ajeng, ada makanan di kelas yang sama. Kalau saran kami dari Kanwil, ganti merek. Kalau saran kami, tapi kami tidak mengintervensi Bapak Ibu untuk mengganti, tidak. Tapi kalau tetap mau mengotot nih, nggak bisa Bu, itu sudah ya wes, kami terima. Tapi dengan konsekuensi, kalau merek ini ditolak atau ada sanggahan dulu sih Pak. Kalau kuat sanggahannya, jadi Bapak Ibu lah yang menyangga. Kami tidak mengintervensi untuk nggak bisa. Nggak mau Bu, itu sudah mempunyai bangsa pasar sendiri. Oke, kita terima. Tapi konsekuensinya Bapak Ibu tanggung sendiri. Yakinilah si pemeriksa ini merek berbeda. Karena apa Bapak Ibu? Intinya itu di pemeriksa pusat yang di Jakarta. Kalau di kami yang di Kanwil ini perpanjangan tangan dari DJKI. Kami tidak bisa menolak, tidak bisa menerima. Kami hanya bisa membantu. Dewanya itu ada di DJKI, pemeriksa pusat. Jadi kalau ada masa sanggahan 2 bulan jangan sia-siakan. Kalau 2 bulan disia-siakan, lewat. Dianggap tidak menarik, ditarik kembali. Jadi ini boleh kita cek ya, Bapak Ibu ya. Boleh di aplikasi. Saya sini lebih ke teknis ya Bapak Ibu, karena materi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Divisi, tidak perlu saya ulang lagi. Intinya lebih kemana yang Bapak Ibu mau tanyakan. Atau ada produk, Bu Nova boleh nggak ini dicek? Ada nggak merek ini? Kita bantu. Ma, boleh apa Bu? Di sini kita tadi download aja, atau ini kita atau seperti apa. Terus yang ketiga yang Ibu bicarakan tadi merek satu merek satu desa, awan kepada UMKM SBM untuk hadir di sini. Jadi kebetulan Bu di Danau Sipin kita punya produk yang namanya Bilis Crispy. Bilis Crispy ini rata-rata daerah Danau Sipin itu buat memang kampung, dan ikan bilis itu sendiri endemik cuman ada di Danau Sipin. Itu hanya ada di Danau Sipin. Itu pun munculnya ikan itu Bu dari jam 2 pagi sampai jam 5 pagi, dari jam 2 malam cuma sampai jam 5 pagi, selebihnya nggak bakal muncul. Nah jadi masyarakat di situ memang buat di meja sebelah sana produknya. Nah itu apakah bisa kita buat untuk one merek, one village gitu. Terus sama SBM ini ada perubahan nama Bu. Tadinya semuanya pakai nama SBM itu Sukses Bersama Mantap. Sudah ada akte notaris sampai ke Kemenkumham Jakarta. Sekarang berubah jadi Sahabat Berdikari Mandiri. Apakah itu perlu untuk didaftarkan lagi, ulang dari awal, atau seperti apa? Borong nih itu pertanyaannya. satu dulu ya, aku dulu nih. Oke. Terus yang terakhir Bu, Apa di situ? di sini Kalau Ibu cek, ada yang tempat makan, ada yang nanti beda kelas, ada yang ada yang kecantikan, beda. Nah sekarang iya ada bayi beauty, ada kan tadi kan penggalannya Pak, ada yang punya, ada yang baik. Jadi begini Bu, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, seperti yang baru terjadi ini namanya Nikita, itu beda kelas tapi tetap terima sanggahan beliau. Jadi intinya di mana? Kalau Ibu memang di merek Munyah Baik nggak ada dengan kata yang sama, kelas yang sama, ajukan. Tapi dengan syarat Ibu harusnya disanggah, itu pasti disanggah. Jadi Ibu harus punya penguatan sendiri untuk meyakinkan si pemeriksa. Bedanya apa nih Ibu sama Munyah Baik dengan Munyah dengan Baik? Nah bedanya apa? Bisa Ibu bilang kami beda kelas. Saya produk kritik, yang Munyah produk apa tadi Bu? Kecantikan ya. Nah seperti itu boleh. Yang kedua Bu tanya Satu di sini, satu di sana, sama yang Inoi, satu di Jakarta. Inoi ini yang kue itu ya? Iya kue. Yang di tembok. Iya. Itu Inoi. Brownies. Sudah ada juga Inoi di Jakarta. Brownies juga. Apa? Kelasnya sama nggak? Sama. Beda daerah. Kalau sudah terdaftar berarti dia.
Kunyah-kunyah, nah tuh saran dari Dinas Pariwisata kunyah-kunyah. Yang Innois kalau saran kami dari Kanwil Kementerian Healthy, karena bakery juga besar kemungkinan ditolak ketimbang diterima. Kalau mau nyaba ya karena dia di kelas yang berbeda, kami masih ngasih saran. Hadirin Berpasca, nama usaha Salim Media Indonesia, percetakan Republik. Ya, alhamdulillah kami juga sudah punya akun ya di DGV, sering konsultasi sama Mas Husni. Cuman ini pertama mungkin ini merek saya ini sudah didaftarkan. Waktu itu ada program dari Bekraf. Cuman seperti waktu nginput data itu terbalik gitu namanya. Jadi harusnya Salim Media Indonesia jadi Media Salim Indonesia. Nah itu bagaimana kira-kira? Apakah bisa direvisi? Boleh mungkin kalau mau sekalian dicek. Saya si suami sudah mendaftarkan nama merek usaha saya. Nah, yang ingin saya tanyakan gini Bu, sebenarnya bukan nanya sih, cuma mau ngecek. Baru lahir 40 hari ya Bu, 40 hari belum bisa melihat, masih kabur kayak gitu. Dan saya update memproduksi itu baru September 2022, jadi baru sekitar 6 bulan. Produk saya bernama Omera Floral, berbidang aircraft atau kreatif, dan itu berbahan resin, jadi dari aksesoris maupun perabotan rumah tangga seperti itu Bu. Yang ingin saya tanyakan adalah waktu awal saya mencetus usaha ini, saya sudah memikirkan untuk administrasi baik izin usaha dan lain-lainnya, termasuk untuk merek dagang. Dan tahun 2022 kemarin saya sudah melihat sosialisasi melalui media sosial Ibu, dan itu ada beberapa persyaratan yang saya catat kemarin. Itu salah satunya adalah logo merek, KTP, NPWP, surat pernyataan UMKM binaan dari dinas-dinas, ada surat rekomendasi dari dinas instansi perindustrian perdagangan. Nah, saya mungkin lebih ke teknisi atau administrasinya mungkin saya bingung karena saya masih baru Ibu. Itu untuk surat persyaratan itu yang dari dinas itu seperti apa Ibu? Maksudnya kalau kita bukan binaan dari dinas salah satu baik dari koperasi ataupun yang lain, apakah tidak bisa mendapatkan surat rekomendasi itu atau gimana? Ya, yang kedua yaitu mungkin boleh bantu dicekkan juga Ibu untuk merek Omera Floral Ibu. Terima kasih. Apa tadi belum? Bantu merek dagang Omera Floral Ibu. Mau ngecek. Ya, terima kasih Ibu. Oke, jadi izin di Sperinda dan di pokoknya yang mulai binaan UMKM. Tapi dengan pergulingan terus ada pertambahan, ada namanya Ekraf, ekonomi kreatif. Dan Ekraf ini di bawah binaan izin Dinas Pariwisata. Sekarang boleh dikeluarin aturannya, nih. Ekraf itu nih. Rekomendasi sebagai UMKM dari Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan atau Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, di sini Bapak Ibu karena ekonomi kreatif ini kan dibawa di hadir. Boleh gratis ya Pak? Oh, gratis serius nih. Oh, berarti untuk mereka gratis. Yang bayar dinas, nah. Bener nggak? Hah? Oh, kuotanya terbatas. Oh. Deketin Pak Rosadi kalau begitu. Hah? Ada Zainal Bahri, umur baru 17 tahun. Mungkin Bapak tahu daerah bla 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 bla. Namun sekarang kami tidak seperti itu. Kami sudah meningkat taraf hidup dan merupakan daerah pariwisata di Kota Jambi. Yang saya pertanyakan begini Bu, karena saya juga mengelola UMKM yang ada di kampung saya. Kebetulan para UMKM saya itu belum mendapatkan izin merek. Nah,
bagaimana kalau bisa dari Kementerian HUM itu istilahnya jemput bola ke kami, istilahnya langsung datang ke Kulonprogo apa mendata, karena banyak sekali Pak, betul tadi yang dibilang ada crispy ikan bilis itu, ya, karena itu di daerah kami dan banyak sekali UMKM yang istilahnya makanan kuliner yang belum bermerek di kami, tapi masyarakat kami ingin punya peluang Pak. Biarpun kami dikatakan di tengah kota atau di dusun daerah di IDT, namun kami ingin gitu. Saya mewakili warga kami gitu loh Pak. Karena saya beberapa kali buat event, saya ingin memperkenalkan semua UMKM yang saya, tapi mereka belum ada merek. Nah, di situ. Nah, saya juga ingin itu Pak, itu merupakan usulan saya Pak ya kepada pihak dari Kementerian untuk daerah kami. Kedua Pak, kami ingin menanyakan gimana cara mendaftarkan haki untuk karya foto. Nah itu yang penting Pak. Karena Pak di daerah kami itu pemandangan alhamdulillah bagus, tetapi kami punya karya misalnya. Para fotografer yang di sana ingin menghakikan hasil dari gambar foto tersebut. Mungkin ada orang nangkul, mungkin orang berdayung perahu, ya. Mungkin burung-burung yang ada di sana yang bisa dianukan Pak. Nah itu aja pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kami Pak di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi, bukan kami tidak mau menjemput bola, bukan kami tidak mau membina UMKM, tapi itu bukan ranah kami Pak. Mohon izin. Ranah yang untuk membina UMKM, yang merangkul langsung UMKM itu ada dinasnya sendiri. Itulah Diskoperindako. Mungkin saya nggak tahu sih ada pecah-pecah ya Pak ya, tapi itulah saya gabung namanya Diskoperindako. Kalau kami sifatnya melayani para pelaku usaha. Tapi yang membina, karena itu ada anggarannya juga mungkin, itu di Diskoperindako Bapak. Tapi kalau Bapak bilang untuk menjemput bola seperti Belis Crispy, kami siap. Mau dibantu permohonannya, kami siap Pak. Hubungin aja kami nanti Pak, kami siap membantu. Kami sifatnya melayani permohonan Bapak. Tapi kalau untuk membina, kami tidak mau mengambil ranah dinas lain. Sudah ada dinasnya sendiri, seperti di Sparbud, dia membina ekonomi kreatif. Iya Bu, tapi yang saya minta itu Bu, pendaftar mereknya Bu, untuk para UMKM di sini. Oh kami siap, Nah, kami kenapa? siap. Mereka kan tidak pernah mau berurusan ke sana lebih jauh, Siap. tetapi kan inginnya itu tadi cuma pendaftaran merek para UMKM yang kami ada. Berarti mereknya sudah siap ya Pak ya? Iya, Mereknya sudah ada. Oke. Mereknya sudah ada, tapi kehakiannya merek. Oke, baik. Itu yang penting ya kan Pak? Iya. Pak, pelaku usaha yang penting tuh KI-nya. Iya. Bener nggak Pak? Iya. Nggak dijalankan pun produknya nggak apa-apa, tapi kalau sudah didaftarkan itu perlindungan KI-nya luar biasa. Bener kan Pak? Jadi kalau Bapak bilang seperti itu sudah ada si pemohon, sudah ada merek yang mendaftar, kami siap membantu Pak. Kami siap. Atau Bapak mau ke kantor, kami siap membantu Pak. Izin ya Pak ya. Tapi kalau untuk membina mohon izin kami belum bisa ya Pak ya. Jadi kalau untuk foto itu masuk dalam kelas cipta Pak. Cipta perlindungannya seumur hidup Bapak ditambah 70 tahun setelah meninggal. Ya. Harus daftarkan. Enggak, maksudnya gimana? Iya, kalau mau dilindungin. Iya. Boleh. Kalau dia Bapak sudah daftarkan nih koleksi fotonya atas nama ini, ada yang memakai. Sebenarnya kayak di Google itu sebenarnya nggak boleh sebenarnya beredar. Apa tuh? Judul. Oh gambar, kan tidak untuk komersil. Kan seperti kata Pak Kadis tadi, kami kan hanya untuk menggambarkan ini Jambi loh, gitu. Ikonnya Menara Gentala. Kalau kami di Palembang menaranya Ampera, Jembatan Ampera. Ya. Ada pengunjung lain yang berbayar yang datang. Kalau kami kan enggak. Dinas-dinas kan enggak Bapak, cuma untuk ikon-ikon aja. Jadi, wes ya Bapak Ibu ya, udah jam 12.30.